Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan materi bab 2 mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Pada bagian pertama ini, Ibu akan menjelaskan mengenai hakikat demokrasi. Kita perlu tahu apa makna demokrasi. Sebelum kita tahu bagaimana demokrasi tersebut, bagaimana penjalanan demokrasi di negara kita perlu tahu apa sih makna dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat, dan kratein atau kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat. Lalu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas. Lalu bagaimana menurut Abraham Lincoln? Nah, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mungkin kata-kata ini sudah tidak asing lagi bagi kalian. Kalian pasti sering mendengar mengenai istilah ini. Oh, demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, sebagai sebuah konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik. Yang kedua mengenai klasifikasi demokrasi. Berikut ini dipaparkan beberapa macam bentuk demokrasi. Nah, jika dilihat yang pertama, jika dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 3 bentuk. Ada demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Apa sih demokrasi formal? Yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya yang mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Nah, bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Nah, yang ketiga adalah demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Nah, bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Nah, negara kita menggunakan demokrasi gabungan. Nah, karena dari demokrasi gabungan ini, bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi persamaan di bidang politik, ya. Jadi sama-sama ke arah yang lebih baik, menghilangkan bentuk demokrasi keburukan yang ada di demokrasi formal dan material. Nah, berdasarkan ideologi yang menjadi landasannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk, yaitu ada demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal dan demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Apa sih demokrasi liberal? Yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Nah, ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas,
dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Seperti itu demokrasi liberal. Bagaimana dengan demokrasi rakyat atau demokrasi proletar? Yaitu demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Nah, yang kedua, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk. Ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Jika demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara dan undang-undang secara langsung. Namun, jika demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Nah, demokrasi tidak langsung ini cocok dengan yang dianut oleh Indonesia. Karena Indonesia ini merupakan negara yang sangat luas dan memiliki jumlah penduduk yang banyak, sehingga perlu adanya perwakilan-perwakilan rakyat untuk menyampaikan aspirasi bagi masyarakat untuk kemajuan masyarakat itu sendiri. Nah, demokrasi ini, demokrasi tidak langsung ini atau demokrasi perwakilan ini biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Pemilihan umum ini seperti pemilihan presiden, pemilihan DPR, DPRD, atau sekalipun seperti gubernur dan bupati dilakukan secara 5 tahun sekali. Next. Nah, berikut merupakan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Henry B. Mayo, mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Nah, diantaranya yang pertama yaitu menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang terakhir, menjamin tegaknya keadilan. Sedangkan menurut Alamudi, suatu negara disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki sokoguru demokrasi. Sebagai berikut, ada 11 sokoguru demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia. Nah, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, serta nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Nah, jika dilihat dari sokoguru demokrasi, Indonesia sudah menjalankan poin-poin yang ada di sokoguru demokrasi ini. Kedaulatan rakyat, iya, bahwa di negara Indonesia, negara demokrasi ini, kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Nah, terus seperti adanya jaminan hak-hak asasi manusia, iya, di Indonesia pun sudah ditegakkan hak-hak asasi manusia, karena hak-hak tersebut pun sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 28. Begitupun ada mengenai penjelasan mengenai hak-hak
hak-hak asasi manusia, misalkan dari bidang hak asasi dari perlindungan untuk pihak perempuan atau KPAI. Nah, seperti itu. Nah, prinsip-prinsip demokrasi yang diuraikan di atas sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan prinsip-prinsip inilah, sebuah pemerintahan yang demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya, tanpa prinsip-prinsip tersebut, bentuk pemerintah yang demokratis akan sulit ditegakkan. Jadi, harus memegang prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan atau diuraikan yang tadi di atas. Karena berdasarkan prinsip-prinsip inilah sebuah pemerintahan yang demokratis dapat ditegakkan. Gitu. Baik. Sekian penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat kalian pahami dan semoga apa yang Ibu jelaskan dapat bermanfaat bagi kalian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.